Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku. Maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah semua jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menggerakkan punggungnya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bergetar hati. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bergetar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Referen, pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bergetar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bergetar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bergetar hati seperti Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bergetar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentu bagi kita tidak akan kesulitan lagi untuk mempercayai Yesus. Bagaimana kuasa Yesus sungguh nyata sebagai putra Allah, bagaimana ia sungguh-sungguh menjalankan misi Bapanya. Kepercayaan itu tentu menjadi pemahaman dalam iman kita sebagai orang Katolik. Namun memang bukan soal ketidakpercayaan tentunya, tetapi sejauh mana kepercayaan atau iman kita kepada Yesus ini sungguh memberikan daya dalam hidup kita setiap hari. Itulah yang mungkin bisa menjadi permenungan kita hari ini. Bagaimana, sejauh mana, atau bagaimana kita sungguh-sungguh menjalankan hidup kita dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Yesus. Itulah tentu yang mengubah hidup kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, dengan sakramen baptis kita telah mengakui dengan bangga kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Yesus. Maka semoga kepercayaan itu sungguh hidup dalam diri kita, sehingga dari hari ke hari kita semakin diyakinkan, dari hari ke hari kita semakin mirip dengan Yesus, dan dari hari ke hari hidup kita bernafaskan firman-firman-Nya. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.